Salam, puji Tuhan. Kami dari ASI Jakarta kembali datang membawakan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Ada para panelis, sudah hadir. Ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Selalu sehat dan puji Tuhan. Ada Pak Tobing juga. Kabar baik, luar biasa. Salam kepada semua pemirsa dimanapun berada yang selalu setia mengikuti pelajaran ini. Amin. Ada Pak Fajar juga. Puji Tuhan, Pak Darwis. Salam hangat selalu di dalam Kristus untuk para pemirsa yang setia mengikuti pelajaran Sekolah Sabat setiap minggu. Terima kasih. Para pemirsa dimanapun saja berada, kami sudah coba menuliskan nama-nama dan kota-kota yang selalu memberi komentar di dalam YouTube dan Facebook. Memang belum semua, tapi akan kami perbaiki ini. Terima kasih atas kebaikan para pemirsa memberikan pendapat dan komentar. Baiklah, kita mulai diskusi ini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri. Silakan Pak Adri. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada jam yang diberkati ini ya Tuhan, terpujilah namamu karena inspirasi kata-kata perintah dari Allah untuk kami dapat mempraktekkan secara manusia pada zaman saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa dimanapun berada, ada judul yang menarik dalam kuartal baru ini, yaitu Hidup dalam Masyarakat 24 jam dan 7 hari seminggu. Luar biasa, ini kita akan bahas dengan lebih lengkap lagi dan kita minta Pak Tobing untuk menguraikan ini Pak, apa ini hidup dalam masyarakat 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, selamat bertemu kembali di pelajaran pertama di triwulan yang kedua ini. Oh, pelajaran kita bagus sekali. Saya sudah melihat, ya kalau kita melihat judulnya Istirahat dalam Kristus. Rasanya Pak Darwis, kalau kita ingat-ingat, apalagi kita lihat-lihat kehidupan di kota-kota besar terutama, 24 jam sehari itu seolah-olah tidak cukup Pak Darwis. Ya mulai pagi otak kita ini sudah atur bagaimana melakukan kegiatan ini terlambat sekian menit, nanti akan efeknya terlambat. Ya kalau katakanlah di kota-kota yang sudah penuh dengan kemacetan, kalau kita terlambat 5 menit berangkat, nanti efeknya bisa 1 jam atau setengah jam lebih lambat dari jadwal biasanya. Ini luar biasa. Pulangnya juga seperti itu ya. Lalu kadangkala apalagi kita ya sebagai umat Advent, kadangkala hari Jumat itu hari yang penuh perjuangan Pak Darwis. Bagaimana kita bisa cepat-cepat menyelesaikan aktivitas kita di kantor, bagi yang berkantor, di tempat bisnis, bagi yang berbisnis, supaya kita bisa cepat segera, kalau bisa tiba di rumah sebelum hari Sabat. Dan sangat banyak kita kadangkala kita tidak bisa tiba sebelum hari Sabat di rumah, dan akhirnya kita kadangkala buka Sabat di perjalanan. Agak berbeda sedikit dengan kehidupan saudara kita mungkin yang tinggal di desa yang tidak dipenuhi banyak ambisi. Ketika mereka berangkat ke tempat pekerjaan cukup tenang, pulang juga ketika mereka rasa lelah, pulang, tidurnya nyaman. Tetapi semua itu tetap membutuhkan apa? Istirahat Pak Darwis ya. Apalagi ketika kita ketika kita dikaitkan dengan kebutuhan dunia kita yang semakin besar, lalu ditambah lagi kalau kita punya ambisi A, ambisi B, ambisi C, mau tidak mau kita mengerahkan tenaga. Kalau bisa Tuhan bisa nggak 1 hari ini jangan 24 jam, ditambah dong 30 jam atau bahkan 40 jam, karena masih ada seolah-olah masih kurang ini mau dikerjakan. Tetapi inilah pelajaran kita 1 minggu ini. Allah sejak manusia belum bekerja, Allah sudah merancang satu skenario bahwa manusia itu harus beristirahat. Ya, harus beristirahat. Karena kalau tidak beristirahat akan banyak dampak-dampak negatif yang kita terima. Setidaknya ada 3. 1, kita mulai kehilangan fokus Pak Darwis kalau kita kurang istirahat. Kedua, kita mengalami kelelahan fisik, mental dan emosi. Orang-orang yang kurang istirahat itu cenderung gampang marah Pak Darwis. Ya, karena lelah. Ya, lelah. Lalu yang ketiga, dampak yang bahayanya adalah
kita mulai lupa berdoa dan belajar Alkitab. Karena apa? Waktu kita banyak habis untuk mengejar ambisi dunia kita. Nah, sekarang kita diingatkan mulai dalam triwulan ini istirahat-istirahat seperti apakah yang Tuhan mau di dalam hidup kita, supaya hidup fisik kita maupun mental kita dan rohani kita benar-benar sehat. Ya, benar-benar sehat. Tidak seperti mesin yang terus yang terus dipaksa bekerja. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi kita sahabat ini bagaimana digambarkan ya, dua orang yang ya seperti yang saya gambarkan sedikit tadi, bagaimana kesulitan mereka mengatur waktu. Begitulah kira-kira gambaran kehidupan kita, dan itu mungkin nanti itulah nanti yang akan diungkap, yang akan dijelaskan oleh para panelis kita, bagaimana kita berurusan dengan masalah istirahat. Itulah pengantar bagi kita dalam pelajaran kita yang berjudul Hidup dalam Masyarakat 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Ya, ini pemikiran aja Pak Tobing, bagaimana ini. Pak Tobing tadi udah uraikan begitu ketatnya waktu ini ya. Tapi apa yang dapat kita lakukan Pak agar kita tetap bergantung padanya? Ini suatu kebutuhan yang harus kita punya Pak. Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis dan kepada pemirsa semua, ini pertanyaan Pak Darwis ini selalu pertanyaan implementatif ya. Bagaimana kita di tengah-tengah kesibukan, apalagi dipenuhi mungkin rencana A, rencana B, anak-anak harus sekolah ke sana, lalu pingin punya, nanti kalau pensiun punya ini, jadi semua harus dikumpulkan sekarang. Bagaimana caranya supaya kita tetap bergantung kepadanya? Ini luar biasa pertanyaan. Pemirsa ini berkati Tuhan, kita berterima kasih atas pertanyaan ini. Bahwa di dalam semua kegiatan kita, aktivitas kita, sebelum kita menyibukkan diri, justru pertama sekali biarlah kita menyerahkan diri dulu kepada Allah. Bukan menyibukkan diri dulu setelah merasa burn out, sepertinya udah nggak bisa lagi kita hadapi, baru cari-cari Tuhan. Bukan. Tapi carilah, serahkan dulu kepada Tuhan, carilah Tuhan. Maka Tuhan yang akan atur semua. Sesibuk apa kita, kesanggupan apa yang kita perlukan. Itulah yang perlu. Jadi bergantung terlebih dahulu, baru kita menyibukkan diri. Itu saya kira Pak Darwis. Wah, terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, tidak bertenaga dan lelah. Wah, ini luar biasa ini Pak. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bertenaga dan lelah? Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Metode atau topik yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Darwis pada jam yang diberkati ini tentunya memiliki dasar referensi yang kuat ya. Kalau kita lihat dalam buku Kejadian 2 ayat 1-3 dikatakan, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Beberapa pemahaman yang sederhana yang bisa kita dapat di sini adalah masalah fisik, mental, emosi, dan sosial. Saya belum berbicara tentang Allah, tetapi efek dari fisik, bila mana sudah mencapai titik puncak, maka akan terjadi kelelahan. Ya, kelelahan ini menyebabkan emosional. Emosional ini menyebabkan keputusan kita kadang-kadang terburu-buru dan tidak memiliki dasar yang positif, sehingga terjadi satu hasil yang tidak diinginkan. Ini yang pertama dari secara fisik. Namun kita balik kepada buku Kejadian 2 ayat 1-3. Allah secara jelas di sini dikatakan kata perintah ya. Kata perintah yang pertama adalah Sabat merupakan satu saran untuk manusia dihubungkan dengan apa? Kata berhenti. Jadi inilah momen yang luar biasa bagi para pemirsa bahwa kata perintah yang dimaksudkan di sini adalah Sabat. Sabat ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah dan menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Itulah sebabnya kata Sabat itu berhubungan dengan kata berhenti. Nah, kata berhenti ini berhubungan dengan kata kudus, kata suci, dan diberkati. Tetapi kita tidak bahas lebih dalam lagi. Beberapa referensi di dalam buku Perjanjian Baru, Yesus mengatakan, ya, marilah kita ke tempat sunyi dan beristirahat. Saya percaya ini adalah efek dari bekerja. Ada kemungkinan Yesus bekerja kurang lebih 25 jam satu hari ya. Ataupun kalau ada lebih, Yesus pun melakukan hal itu.
Tidak ada hubungan dengan 24/7 tadi. Tetapi menggambarkan bahwa ajakan juru selamat ini adalah satu kesepakatan bagi saya dan saudara untuk mengikuti teladan Yesus. Nah, pertanyaannya, kalau kita bermalas-malas, bisakah kita beristirahat? Bisa juga, tidak ya. Tetapi pelajaran atau konsep Yesus dan Allah ini sangat bersinergi. Ajakan bagi para pemirsa dimanapun saudara berada, mari kita mengikuti kata Yesus. Marilah kita ke tempat sunyi dan beristirahatlah. Yesus melihat ada dua kerjasama yang luar biasa di sini. Artinya para murid-murid Yesus sudah kelelahan. Ada yang pergi dua-dua dan sebagainya. Dan hasilnya ada kemungkinan oke atau tidak. Tetapi Yesus melihat bahwa secara fisik manusia itu memiliki keterbatasannya. Sehingga banyak ditekankan di sini oleh Yesus dan Allah bahwa fisik itu adalah satu hal yang harus diperbaiki oleh saya dan saudara di zaman kita saat ini. Dan di dalam ayat yang berikut, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, ini tidak bisa dilihat oleh kacamata saya dan saudara. Tetapi tolak ukur konsep yang benar adalah mari kita mengikuti ajakan Yesus, Sang Juru Selamat, untuk mengiyakan bahwa istirahat yang positif sangat berguna bagi dua aspek penting. Pertama, kerohanian saya dan saudara, dan yang kedua, mempersiapkan diri kita lagi untuk memasuki minggu yang berikut dengan prima, dengan semangat, berpikir positif, tidak tergesa-gesa, dan menghasilkan satu keputusan yang jitu, dan keputusan ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini Pak Darwis yang menarik tentang korelasi Kejadian 2 ayat 1-3 dihubungkan dengan buku Markus pasal 6 ayat 31. Luar biasa Pak Kaunang. Ini Pak Kaunang judul kita tadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gimana ini Pak kita atur supaya ada cukup istirahat, supaya kita tenaga baru muncul kembali. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa. Pertanyaan yang luar biasa dari hamba Tuhan, Pak Darwis. Kita berbicara di era saat ini, ya. Ada orang yang bekerja di manufacturing atau pabrik, ada orang yang bekerja di merchandising, ada orang yang bekerja di dunia bank atau jasa, dan ada yang bekerja di retail. Itulah sebabnya ada pandangan yang luar biasa saat ini dengan konsep time management, ya. Kita berbicara untuk orang yang bekerja, time management, manajemen waktu. Bisakah kita menggunakan waktu itu dari hari Minggu, dari jam sekian sampai sore hari? Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dengan waktu yang kita sebut tadi dengan time management. Apakah saudara sudah melakukan hal itu? Ada kemungkinan banyak orang yang belum memahami tentang time management yang benar. Nah, diajarkan berulang-ulang, marilah kita isi waktu kita yang utama adalah mempelajari firman Allah, ya. Yang utama adalah belajar berdoa, ya, kepada Bapa yang di sorga. Itulah time management yang benar. Sehingga baik kita yang bekerja di kantor maupun yang bekerja sebagai non-kantor, kita bisa mengutamakan Allah. Maka waktu-waktu ke depan kita bisa juga mengisi waktu kita dengan sebaik mungkin. Nah, itulah jawaban yang positif sehubungan dengan pertanyaan hamba Tuhan Pak Darwis yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Pak Kaunang. Kita beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar ada judul Hidup Tapi Tertekan Pak. Ini kurang enak kedengarannya Pak. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak Darwis. Hidup tapi tertekan begitu ya. Jadi apa gunanya kita hidup kalau kehidupan kita itu penuh dengan tekanan ya? Untuk apa gitu ya? Ini menggambarkan seperti apa? Kalau kita lihat di judul kita itu hidup dalam masyarakat, dalam 24 jam sehari, bahkan 7 hari dalam 1 minggu. Ini yang kita bicarakan adalah rutinitas setiap hari, penuh dengan tahan, capek secara fisik, kemudian emosi kita yang tidak stabil. Nah, pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita sudah terlalu sibuk, hidup kita malah makin tertekan, ada satu masalah, problema. Dan masalah ini
masalah yang sangat begitu besar dan sudah ditentukan oleh Tuhan yang punya yang mengendalikan segala sesuatu ya. Ini bagaimana kita tidak akan depresi ya, melihat kok seakan-akan hidup kita untuk masa depan kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan, akan diliputi oleh malapetaka, problema, kesulitan dan luar biasa. Itu seakan-akan aduh, ini tidak fair Tuhan ya, berikan bagi kita masalah-masalah yang di depan. Nah, contoh yang bisa kita pelajari itu peristiwa pada waktu bangsa Yehuda ya ditawan. Ini pada waktu zamannya Yeremia, di mana ada salah satu hamba Tuhan, hamba daripada Yeremia yang menulis kitab Yeremia di dalam Yeremia pasal 45 ayat 1 sampai 5. Ini dia menggambarkan bagaimana dia merasa begitu lelah, begitu capek, dan tidak ada satu harapan pun bagi masa depan bangsa Yehuda ini. Jadi bernama Baruk bin Neria. Baruk bin Neria ini adalah pembantu penulis kitab Yeremia. Dia menyampaikan bahwa di ayat yang ke-3 ya, saya bacakan Yeremia pasal 45 ayat 3, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapatkan ketenangan. Ini benar-benar ungkapan dari Baruk ya. Aku lelah, aku tidak memiliki satu ketenangan jiwa. Ayat yang keempat. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun dan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut. Bahkan sekalipun seluruh negeri, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan ku berikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Ini kan sebetulnya keputusan daripada Tuhan untuk bangsa Yehuda, bahwa malapetaka, kehidupan yang tidak mengenakan, mereka akan menjadi jajahan, menjadi tahanan, tawanan bagi bangsa lain ya, bangsa lain, Babilonia. Itu seakan-akan membuat Baruk itu benar-benar depresi. Tekanannya sangat begitu besar, sehingga mereka bangsa Yehuda hidup tapi penuh dengan tekanan. Tidak ada satu harapan pun, karena dia harus ditawan, harus berpisah. Tidak ada satu masa depan pun bagi bangsa Yehuda ini. Inilah yang dirasakan oleh Baruk. Nah, apa sih pelajaran yang bisa ambil dari ini? Kadang-kadang kehidupan kita ya, meskipun kita sudah bekerja penuh dengan kesibukan yang luar biasa, 24 jam sehari, bahkan kita pengen nambah kalau bisa 30 jam sehari, ini luar biasa sekali ya. Bukan hanya rutinitas saja ya, tapi kita mendapatkan satu masalah yang besar, seakan-akan masa depan kita tidak ada, hidup kita merasa tertekan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, satu-satunya jalan memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Elvin ya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita bisa melewati itu semuanya. Karena hanya itu satu-satunya. Di ujung terowongan, ada satu cahaya yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan bagi Baruk dan tentunya bagi bangsa Yehuda. Itu merupakan satu ini keputusan daripada Tuhan bahwa bangsa Yehuda harus melewati masa-masa yang sangat sulit meskipun mereka berada di tanah, di tawanan, menjadi tawanan bagi bangsa Babilonia. Namun menyediakan satu perlindungan, ada satu di ujung terowongan yang gelap bagi Baruk dan bagi bangsa Yehuda sendiri. Dan biarlah ini menjadi satu motivasi buat kita. Meskipun kita merasakan hidup kita penuh dengan tekanan di atas dunia ini, masa pandemik, kita tidak leluasa untuk pergi kemana-mana. Kita hanya tinggal di rumah, hanya bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Namun Tuhan memiliki satu rencana yang terindah. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu Pak Darwis. Ya Pak Fajar, hidup memang semakin berat, apalagi kalau kita pikirkan masa depan. Pak Fajar tadi sudah bilang tergantung kepada Tuhan.
Pak, apakah ada jalan lain lagi selain tergantung kepada Tuhan, Pak, sehingga tekanan ini bisa berkurang? Silakan, Pak Fajar. Iya, terima kasih. Ada satu ayat yang menarik itu, Pak Darwis. Pencobaan-pencobaan itu merupakan pencobaan biasa, dan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Pada waktu dicobai, kita menghadapi masalah, Tuhan itu akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik. Satu-satunya kunci supaya beban kehidupan kita itu tidak akan menekan hidup kita, memang yang pertama yang memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan pegang janji Dia bahwa Dia akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik. Ini luar biasa. Ini janji yang disediakan oleh Tuhan ya. Tentunya dengan iman. Iman, percaya atas kuasa daripada Tuhan, dan kita lakukan sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saya yakin tekanan hidup yang akan mendera kehidupan kita itu akan lebih jauh lebih ringan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan kekuatan kepadamu dan memberikan jalan yang keluar yang terbaik. Sehingga kita tidak perlu merasakan khawatir, tidak merasakan depresi yang berkepanjangan, merasakan putus asa yang berkepanjangan, namun kita tetap berpegang kepada Tuhan. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini kita harus mempelajari ini definisi istirahat. Kita mau pelajari lebih dalam. Mungkin kita mulai dari Perjanjian Lama. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Tadi juga sudah diawali oleh penjelasan dari hamba Tuhan Bapak Adri Kaunang. Pertama sekali Allah memberikan istirahat ya ketika selesai menciptakan, bahkan ketika manusia belum melakukan aktivitas, Allah sudah menyediakan sebuah skenario untuk istirahat. Lalu dipertegas kembali di beberapa tulisan di Perjanjian Lama, baik di dalam Ulangan 31 ayat 16, 2 Samuel 7 ayat 12, lalu di Kejadian 2 ayat 22 dan 3 itu sendiri, kata sabat itu sendiri adalah artinya berhenti atau beristirahat. Lalu ditambah lagi dengan bahasa Ibrani yang lain, Nuah. Nuah itu juga artinya berdiam diri, ya, atau istirahat. Itu bisa kita temukan di Keluaran 20 ayat 11 dan Ulangan 20 ayat 11 itu adalah isinya hukum Taurat ya, hukum yang keempat. Lalu ada lagi kata sakat ya, sakat juga artinya berdiam diri dan istirahat. Mungkin bahasa yang sangat kita populer bagi kita adalah raga ya, raga ini tubuh kita nih, raga juga digunakan katanya untuk menandakan istirahat. Nah, semua ini menunjuk kepada kata istirahat. Ada lagi kalau kita baca di 2 Samuel 7 ayat 12 dan Ulangan 31 ayat 16 itu bicara sakap. Sakap itu berbaring atau tidur ya, berbaring atau tidur. Jadi satu kali Daud berkata kepada Samuel ya, Samuel berkata, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Mendapat perhentian, ya sakap, ya mendapat perhentian. Jadi istirahat yang kita bahas ini bukan hanya sekedar istirahat dari pekerjaan kita, tetapi arti yang lebih luas ya, dan juga bukan hanya membahas masalah sabat. Ya, ini istirahat ini lebih juga mencakup aspek fisik, mental, emosional, yang semuanya itu ya, kata istirahat atau tujuan istirahat itu Tuhan berikan kepada kita agar kita punya waktu untuk bersekutu dengan Allah, agar kita punya waktu untuk merenung. Bukan berarti setiap hari kita tidak bersekutu. Tuhan izinkan, Tuhan minta kita bekerja, melakukan aktivitas kita. Ya, Tuhan seperti kita tahu bahwa nanti di surga pun kita bahkan beraktivitas. Tetapi Tuhan mau ada saat tertentu kita retreat, ya, kita retreat. Kita mundur sejenak, mengambil waktu beristirahat, bergaul dengan Allah, dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rohani, sosial, yang menolong orang. Jadi kadang-kala Pak Darwis, kita melihat ada beberapa karyawan mengambil cuti. Cuti itu harusnya untuk istirahat Pak Darwis. Tapi kenyataan cuti juga malah digunakan untuk kegiatan lain yang lebih capek ketika dia daripada berkantor.
Nah, jadi ini sebenarnya ya menandakan kita ini memang benar-benar perlu memahami apa sih arti yang disebut istirahat. Istirahat ya istirahat, melepaskan diri dari ambisi-ambisi dunia yang dipengaruhi oleh inspirasi setan, tetapi kita benar-benar fokus merenung, Tuhan apa rencanamu kepada saya, berkat apa yang kau akan berikan kepada saya. Sebenarnya ke situ arah istirahat yang Tuhan mau dari kita, Pak Darwis. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari hari ini. Ya Pak Tobing, ya seperti Pak Tobing bilang, pekerjaan, ada lagi sosial, ada lagi kegiatan keluarga, banyak lagi kegiatan kita ini. Mungkin Pak Tobing kasih kiat kepada kita ini, gimana ini supaya kita atur waktu istirahat. Sepertinya hari Sabat saja, mesti lebih dari hari Sabat saja. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi pertanyaan ini mengajak kita untuk mencoba mengatur ulang semua tujuan hidup kita. Mengatur ulang semua ambisi kita. Adalah baik punya cita-cita yang tinggi, adalah baik punya niat misalnya juga menjadi pekerja sosial yang baik bagi, katakan kalau kita anggota gereja mau membantu sana sini, tetapi kita atur ulang. Tubuh kita tetap membutuhkan istirahat. Pikiran kita tetap membutuhkan istirahat. Tuhan sudah atur waktu 24 jam sehari. 8 jam untuk istirahat. 8 jam untuk melakukan pekerjaan kita. 8 jam untuk hidup sosial dan keluarga kita. Ini sudah pengaturan yang sangat baik. Jangan kita rubah-rubah komposisi ini, ya kan? Tuhan minta ini supaya apa? Kita gunakan sebaik mungkin sehingga kehidupan bersosial kita terjaga dengan baik. Kehidupan kesehatan kita terjaga dengan baik, kehidupan kerohanian kita juga terjaga dengan baik. Saya kira kita perlu komitmen dalam hal ini. Tetapi kalau misalnya keluarga maupun pribadi sudah dipenuhi dengan ambisi yang luar biasa Pak Darwis, 24 jam tadi kurang Pak Darwis. 22 jam kalau bisa dipakai kerja, bisa nggak minta waktu tambahan supaya bisa saya pakai tidur? Bahkan di beberapa negara maju, kalau enggak kerja 18 jam seolah-olah enggak hidup. Ya kan? Sebelum Sabat terburu-buru, sesudah kebaktian Sabat belum lewat Sabat juga sudah terburu-buru untuk memikirkan pekerjaan. Nah sekarang mari kita atur ulang tujuan hidup ini. Kembali bergantung dulu kepada Allah, maka Tuhan yang akan terlibat. Tujuan apa yang mau kita capai? Itu Pak Darwis. Baik sekali Pak Tobing, terima kasih atas jawabannya. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, tadi istirahat dalam perjanjian lama, Pak Kaunang coba uraikan istirahat dalam perjanjian baru. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Ya, kita akan belajar 3 penekanan penting dihubungkan dengan istirahat. Ya, yang tadi saya sebut dengan spiritual management, didasarkan kepada physical management, ya. Jadi mengapa kita harus mempelajari tentang kata anapau, ya? Kata anapau ini adalah istirahat santai dan menyegarkan. Dan kata ini berhubungan dengan guru agung kita adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada satu bahasa motivasi dari Yesus Kristus di dalam buku Matius 11 ayat 28. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya begini, Yesus melihat bahwa di sekitar Yesus itu, baik itu murid maupun orang banyak, memiliki penyakit-penyakit fisik yang tidak dapat disembuhkan oleh guru-guru lainnya. Itulah sebabnya Yesus coba mengajak banyak orang itu untuk sekalian atau sebagian disembuhkan. Sebagian diberikan kekuatan cara berpikir dan termasuk juga murid-muridnya. Itulah sebabnya mengarah kepada buku Matius 24 ayat 45 dan Matius 11 ayat 28 yang mengartikan sekali lagi bahwa hanya Yesus yang sanggup membereskan semua masalah yang ada di sekitar Yesus pada saat itu, termasuk konsep beristirahat. Yang kedua, yang menarik juga dikatakan dalam bahasa aslinya hesikaso, yang mengartikan bahwa murid-murid Yesus pada saat ditinggalkan
oleh Yesus untuk sementara dikubur, maka mereka butuh penghiburan. Itulah sebabnya di dalam buku Lukas 23 ayat 56 dihubungkan dengan 1 Tesalonika 4:11, Yesus mengarahkan pemikiran para murid-muridnya ini untuk tidak memikirkan masalah duka cita, masalah-masalah lainnya. Kata lain, bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya ada ayat yang luar biasa, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya bahwa manusia termasuk murid Yesus tidak usah memikirkan tentang Yesus pada saat itu. Dan itulah yang disebut dengan istirahat yang dihubungkan dengan para murid Yesus yang ditinggalkan sementara. Dan yang ketiga adalah kata pau, dihubungkan dengan Ibrani 4 ayat 4. Masuk lagi dalam buku Kejadian 2 ayat 1-3. Itulah hari ketujuh, hari Sabat, yang menurut penulis ini adalah kata perintah yang diinginkan oleh Allah untuk supaya kita berhenti, dan Allah memberikan contoh 3 hal. Kudus, kadas, suci, dan diberkati. Dan itulah yang menjadi implementasi bagi kita saat ini, saudara dan saudari dimanapun saudara berada, bahwa bila mana spiritual kita mantap, maka fisik, emosi, sosial akan turut mantap juga. Mengapa? Karena kita belajar dari konsep Allah dan konsep Yesus juga yang kita sebut dengan Trinitas. Dewan kealahan yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi momentum bagi kita istirahat baik dalam perjanjian lama maupun istirahat dalam perjanjian baru. Ini Pak, 3 konsep yang berbeda tetapi tujuannya adalah untuk membuat pikiran kita dan semangat kesehatan kita untuk mengurangi resiko kematian dan lain-lain. Mari kita gunakan beberapa pengertian yang baru kita bahas bersama-sama. Itu Pak Darwis yang menarik. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran Pak. Apakah bermalas-malasan, orang bilang mager, malas gerak, bisa disamakan dengan beristirahat Pak Kaunang? Oke, Pak Darwis, jadi memang di dalam Alkitab firman Tuhan ini, dalam buku Amsal Sulaiman dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Jadi memang ini adalah latar belakang yang berbeda. Jadi kalau kita mau menjadi penginjil-penginjil, orang-orang yang sukses secara vertikal dan horizontal, mari kita belajar dari beberapa konsep yang Yesus sementara ajarkan. Artinya bahwa bila mana kita bermitra dengan Yesus, mengutamakan Yesus di pagi hari, berdoa membaca firman Allah, pasti ayat yang mengatakan minta, cari, dan ketok, Matius 7 ayat 7, akan menjadi berkat, resolusi bagi saya dan saudara, termasuk ya hamba Tuhan Pak Darwis yang sudah memberikan pertanyaan yang hebat dan fantastik. Ini Pak, yang mungkin bisa menjadi jawaban sesuai dengan pertanyaan Bapak barusan. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ya, ini ada judul Pengembara yang Gelisah. Waduh, ini berat ini Pak Fajar ini. Berat ini. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Darwis. Kita jelaskan secara singkat aja ya. Siapa sih ini pengembara yang gelisah? Artinya dia menjadi seseorang yang seorang yang melarikan diri ya dari sesuatu. Nah, kalau kita lihat cerita dari Kain dan Abel, ini sebetulnya kan cerita bagaimana persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, sementara Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habel. Kemudian Kain ini dia cemburu, mengajak adiknya untuk pergi ke padang, dan terjadilah pembunuhan yang pertama. Adiknya dipukul, kemudian meninggal. Nah, apa yang terjadi? Tuhan memberikan berfirman kepada Kain bahwa kamu nanti akan dihalau, akan keluar, akan menjadi satu pengembara. Nah, problemnya apa? Mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain daripada ini? Sebetulnya Tuhan sudah menyampaikan bahwa persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan itu dalam bentuk dengan ada satu anak domba yang tidak bercacat celah, sebagai satu gambaran bahwa ada pengorbanan anak domba Allah yang sesungguhnya pada masa yang akan depan. Namun Kain tidak mengindahkan itu. Namun justru dia lebih
lebih apa ya? Sikap dia tidak mengindahkan firman Tuhan, kemudian apa yang dipersembahkan itu sesuai dengan kemampuan dia, kesanggupan dia, tanpa melihat daripada firman Tuhan itu sendiri, perintah Tuhan itu apa. Sebetulnya bisa saja ya, dia berikan buah-buahannya itu kepada Habel, dia tukar atau barter, kemudian dia persembahkan. Tapi Tuhan melihat hati, ini yang paling utama. Jadi pada waktu dia mempersembahkan, ada satu roh persungutan, tidak rela, ada satu keinginan pribadi, penonjolan diri, kesombongan. Nah, itu yang dilihat oleh Tuhan. Jadi sikap dia mempersembahkan sesuatu ini yang dilihat oleh Tuhan, itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya ya. Pada waktu kita ingin mempersembahkan sesuatu, ya mengembalikan persepuluhan, mempersembahkan persembahan kita dengan hati yang tidak tulus gitu ya, dengan persungut-sungutan tanpa ada satu ucapan syukur bahwa ini merupakan satu apa yang kita persembahkan itu oleh karena jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tentunya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur mestinya ya, persembahan yang baik. Nah, sekarang dia menjadi pengembara yang gelisah. Ini sebetulnya kan akibat karena pilihannya dia ya. Kan sebetulnya Tuhan sudah memberikan satu firman, Tuhan menentukan ini persembahan yang terbaik. Yang terbaik. Tapi Kain mengindahkan akan Tuhan. Malah justru menuruti keinginan dia sendiri. Nah, sikap ini yang menentukan dia, pilihan ini yang menentukan dia menjadi pengembara yang gelisah. Artinya sepanjang kehidupan dia tidak ada sesuatu yang dia merasa jauh daripada Tuhan. Hidupnya itu penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana nanti kalau saya sudah bunuh si Habil, ketemu dengan orang, nanti mereka akan membunuh saya juga. Ya, penuh dengan kekhawatiran. Nah, meskipun dia membangun satu kota yang sendiri beserta dengan anak dan cucunya, tapi hasil semuanya itu tidak berlandaskan kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang membangun itu semuanya. Akibatnya adalah semua kehidupan dia sia-sia. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Ini membicarakan tentang bagaimana kita melarikan diri daripada Tuhan. Pada waktu kita jatuh dari dosa, kemudian kita jauh daripada Tuhan, kita melarikan diri daripada Tuhan. Iman kita semakin jauh, kita tidak percaya, kita tidak hidup, kita tidak beristirahat di dalam Tuhan. Ya sudah, apa yang kita lakukan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan jauh, semakin jauh, malah justru kita tidak akan kembali kepada Tuhan. Yang ada malah kehidupan kita semakin penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan. Kadang-kadang kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaan yang akan diberikan oleh Pak Darwis. Silakan Pak Darwis. Iya, Pak Fajar, terima kasih nih. Ini Pak yang selalu bertentangan dalam kehidupan ini. Apa yang kita buat Pak agar keinginan hati dan tubuh sejalan dalam penurutan Pak, tidak bertentangan. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak Darwis. Ini pertanyaan yang sulit ini. Bagus sekali ya. Dan pertanyaan yang aplikatif juga. Bagaimana kita bisa menyelaraskan keinginan hati dan ya dengan tubuh ya, artinya secara fisik, tangan gitu, melakukan sesuai dengan otak kita, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan hati kita, keinginan hati kita. Nah, tentunya satu-satunya jalan ya supaya kita bisa selaras dengan antara hati, pikiran ya dan otak kita serta tindakan tentunya ya. Jadi produknya adalah satu tindakan. Bagaimana kita bisa menyelaraskan? Tentunya yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Elvin ya. Saya senang sekali dengan istilah meriset semua tujuan kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara beristirahat ya. Dengan cara beristirahat, meriset semua tujuan hidup kita, bahkan impian kita yang paling dalam. Tidak ada salahnya kita memiliki satu impian, punya satu rencana yang indah buat anak maupun istri, masa depan kita sudah susun semuanya, tapi ada satu saatnya kita beristirahat di dalam Tuhan, kita merenungkan hidup kita dalam Tuhan, kita meriset semua tujuan, apakah tujuan impian kita itu selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Pada waktu kita berdiam diri, menyelaraskan hati pikiran kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberikan satu inspirasi kepada kita.
Pada waktu roh Tuhan itu hadir di dalam hati pikiran kita, dan kita diam di dalam Tuhan, saya yakin pasti tindakan kita, sikap kita, produk kita yaitu berupa tindakan itu akan selaras dengan hati kita. Jadi apa yang kita lakukan? Kita berdiri di hadapan Tuhan, beristirahat dengan Tuhan melalui doa, kita memohon supaya Tuhan akan memasuki pikiran, dan biarlah kuasa roh ilahi itu mendiami hati serta pikiran kita. Saya yakin pasti produk yang akan kita jalankan, tindakan yang kita lakukan pasti akan selaras dengan hati yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, kita tiba pada akhir diskusi. Kita akan minta Pak Tobing menguraikan kesimpulan dan himbauan dari pelajaran pertama triwulan ketiga. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, akhirnya kita tiba kepada pelajaran kita yang terakhir, bahwa dulu ketika zaman sebelum Yesus datang ke dunia ini, para rabi itu mengajarkan kepada orang Israel bahwa beragama itu harus terlihat sibuk, ya, harus penuh dengan kegiatan, ya, harus banyak melakukan aktivitas. Tetapi apa yang terjadi, yang mereka tunjukkan bahwa mereka beragama tampak secara luar saja, menunjukkan ketaatan supaya seolah-olah sibuk, seolah-olah banyak melakukan kegiatan, tetapi pikiran tidak beristirahat, menggantungkan diri kepada Allah. Kesibukan-kesibukan ini membuat kita, ya, kecenderungannya akhirnya apa? Kita kurang berdoa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kesibukan menimbulkan kelelahan fisik, emosi, dan mental, dan akhirnya apa? Kita mulai kehilangan waktu untuk berdoa. Kita mulai kurang waktu untuk belajar, ya, dari firman Tuhan, dan akhirnya membuat kita apa? Merasa kurang bergantung kepada Allah. Istirahat mengajarkan kepada kita adalah apa? Supaya bergantung kepada Allah. Ya, istirahat bukan hanya seperti sekedar tidur saja, tetapi menunjukkan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Kita mengevaluasi, kita datang kepada Tuhan, menunjukkan ketergantungan kita, dan menyerahkan rencana sepenuhnya juga kepada Allah, supaya Allah yang terlibat di dalam setiap kegiatan kita. Ketika kita tidak bergantung kepada Allah, maka pikiran kita lelah, pikiran kita dipacu terus untuk memikirkan apa yang mau kita lakukan, solusi apa yang mau kita cari. Lalu seolah-olah semua persoalan hidup ini sangat tergantung kepada kehebatan kita di dalam mencari solusi. Tapi ada satu hal yang Tuhan ajarkan, mengapa kita perlu bergantung. Disitulah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak sepenuhnya berada di kendali kita. Ya, hidup kita ini benar-benar ada di tangan Tuhan. Mari kita sediakan waktu untuk beristirahat dari ambisi dunia, dari kesibukan-kesibukan dunia. Mari kita luangkan waktu untuk banyak bergaul dengan Allah. Itulah yang mau diajarkan kepada kita di pelajaran pertama di dalam triwulan ini. Itulah yang menjadi kesimpulan dan himbauan bagi kita. Terima kasih Pak Darwis. Luar biasa Pak Tobing. Terima kasih. Kepada pemirsa dimanapun berada, kami berharap diskusi ini bisa memberikan inspirasi baru bagi kita. Dan terima kasih Pak Adri Kaunang, Pak Fajar, Pak Tobing. Biarlah ini membuat semangat kita, dan jangan lupa untuk beristirahat. Baiklah, kita tutup diskusi ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah pelajaran tentang istirahat di dalam Kristus ini memberikan motivasi di dalam kehidupan kami, supaya kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah Engkau, Yesus Kristus, yang diam di dalam diri kami. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Nebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Kaunang, Pak Tobing, Pak Fajar, kepada pemirsa semua terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom.